Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel ini ya. Saya doakan semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan kita masing-masing ya. Oke, terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini ya, dan sudah meninggalkan komentar-komentar ya. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman, dan saya mohon dukungan daripada teman-teman ya untuk selalu mendukung channel ini supaya bisa berkembang, supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama bagi para teman-teman yang ingin belajar trading dan para teman-teman trader pemula ya, supaya tidak tersesat ya nantinya ya. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan analisa ya. Jadi dalam kita membuka market dan menganalisa, kita jangan dibuat rumit, jangan dibuat susah ya. Nanti kita bingung sendiri kalau kita membuat susah analisa. Ini menurut pengalaman saya sendiri ketika saya belajar trading. Saya memang belajar trading itu murni daripada YouTube ya. Dan ketika pertama saya belajar trading, memang saya pernah masuk suatu grup VIP ya yang berbayar, tetapi di dalam grup itu saya hanya mendapatkan clue ya. Akhirnya saya mengikuti channel-channel YouTube para trader-trader profesional lah ya, dan hanya satu yang memang benar-benar bisa saya serap materinya dan masuk di akal saya, yaitu materi Detektif Candle ya. Silahkan bagi para teman-teman yang ingin masuk ke kelasnya secara gratis, bisa hubungin mentornya ya, Bang Agam Saputra ataupun admin-adminnya ya. Oke, terima kasih kepada Detektif Candle, terima kasih kepada Bang Agam Saputra ya. Oke, untuk kali ini ya, saya akan mengupas ya berkenaan dengan materi tentang analisa ya, mengupas candlestick buyer ataupun seller ya. Jadi kita itu bingung ya ketika kita itu menganalisa ya. Ketika kita belajar dari YouTube itu yang kita dapat, yang pertama kita harus mencari candle informasi ya. Mencari candle informasi. Yang kedua kita harus mencari indikasinya. Ya, itu di channel-channel YouTube banyak ya edukator-edukator yang mengatakan seperti itu. Terus yang ketiga, kita harus menunggu sinyal, candle signal ya. Terus yang keempat, kita lihat SNR-nya ya. Yang kelima, kita lihat sumbu body ya, sumbu atau body ya, atau body. Dan selanjutnya apa yang kita lihat? Tren. Yang keenam, tren ya. Terus baru kita yang ketujuh itu konfirmasi ya. Itu secara penjelasannya seperti itu. Jadi kita harus menunggu informasi candle, kita cari informasi candle. Yang kedua, kita cari indikasinya, signalnya, SNR-nya, sumbu bodinya itu mempengaruhi juga tren. Terus yang ketiga, ketika ada konfirmasi baru kita open posisi. Ketika ini kita kumpulkan, itu sangat susah bagi saya sendiri ya. Ketika saya menganalisa, harus mencari ini dan sampai konfirmasi. Ketika saya sudah mendapatkan konfirmasi, saya tertinggal untuk open posisi buy ataupun sell. Waktunya habis untuk menganalisa dan otak saya nggak mampu untuk menangkap, untuk mencari bahan-bahan pertimbangan open posisi ya. Nah, dari situ saya mulailah belajar sampai lebih kurang saya menghabiskan 3-4 bukuan ya. Saya tulis setiap saya mendengarkan atau melihat video-video edukator di channel YouTube-nya ya. Dan saya saya filter, dan endingnya saya hanya dapat 3 poin yang bisa saya tentuin. Yang pertama itu sebuah tren.
Yang kedua itu sebuah SNR. Yang ketiga itu informasi daripada candle yang terlahir. Ya. Ini bagi saya sudah cukup, dan 3 poin ini mewakili dukungan-dukungan yang bisa dikatakan pendukung untuk open posisi. Ya. Kenapa saya ringkas menjadi 3? Kalau 7 itu waktu kita habis untuk menganalisa. Secara logika gini, memang betul ya apa kata detektif candle itu ya. Ketika kita buka market, itu kan tren kalau nggak naik itu kan turun kan trennya kan. Contohnya tren lagi naik. Kita kan open posisinya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Kalau nggak FTT ya reversal ya. Tapi kita harus tahu sebelum kita mau menuju ke FTT, ya kita harus tahu ciri-cirinya reversal. Ada tidak candle yang hadir itu candle salah satu ciri-ciri reversal? Kan seperti itu logikanya. Apapun metodenya memang, apapun strategi yang digunakan, open posisi kita itu kalau nggak naik, ya turun. Ya, ketika tren lagi turun seperti ini, ketika kita mau mendapatkan konfirmasi kok penurunan, berarti kan ini FTT untuk turun. Ya. Dari sini ketika tren lagi turun, kok kita ada konfirmasi nih, ada ciri-ciri untuk reversal. Kita open posisi di sini, di candle penghabisan candle hijau ini ke sini. Berarti kan reversal. Kan seperti itu endingnya. Jadi jangan dibuat rumit lah ya. Semoga video yang saya buat ini itu bisa mengubah pola berpikir kita ya. Saya mohon dengarkan dulu, lihat dulu video ini, bukan berarti saya ingin bahwa channel YouTube saya itu ditonton lebih banyak orang, enggak ya. Tapi setidaknya ini bisa membekali kita semua, khususnya diri saya dan para pemula. Ya. Setidaknya diri saya untuk dan para pemula. Ya, semoga dengan video ini bisa mengubah pola berpikir kita. Jangan dibuat ribet suatu analisa. Ya, nanti kita bingung sendiri, kita mumet sendiri. Open posisi itu kalau nggak naik itu ya turun. Ketika kita mau open posisi naik, adakah pendukung yang mendukungnya kuat untuk kenaikan? Ketika kita mau open posisi turun, adakah pendukung yang mendukung kuat untuk penurunan? Dilihat dari apa? Ya dari tren yang pertama, yang kedua SNR, yang ketiga informasi candle. Ya, paham ya? Contohnya di sini nih, saya contohkan ya. Saya mungkin tidak open posisi ya, tapi saya contohkan nih. Tren ini lagi turun. Informasi ini resisten, dia perintah penurunan. Terus di sini lahir candle merah. Kita udah tertinggal contohnya di sini kan, di candle merah ini. Udah tertinggal. Kita mau open posisi sell tapi sudah tertinggal. Nah, kok yang lahir candle hijau seperti ini membuat support. Candle merah ini ada suatu rejeksi di sumbu bawahnya ini. Wah, ini mau turun tapi kok ada rejeksi ya. Tapi ini support kok ditembus secara ukuran body, tapi close price-nya cuma di wilayah harga terendah daripada candle hijau itu. Dan lahir candle hijau lagi. Kok ada rejeksi lagi dari bawah. Ya, ini informasinya kenaikan. Ya, lahir lagi candle merah lagi ya, membentuk resisten, informasinya kenaikan lagi. Kita kan nggak langsung open posisi sell ya, sebab belum menemukan konfirmasi yang kuat. Oke lah, kalau konfirmasinya seperti ini, lahirnya di sini seperti ini, oke kita open posisi sell. Tapi yang lahir itu informasinya ke atas, ada rejeksi dilihat daripada sumbu. Berarti di sini ini ada menembus sebuah support, ini ada support ini, dia membentuk sebuah support di area sebelah sini. Kalau tidak percaya kita lihat di area belakangnya di 37.000 ya, 37.000 nih, 37.000 nih kan, nih ini support, ini support, ini support. Di area support dia itu ada perlawanan. Nah kan seperti itu kan, tadi mana ini ya. Terus lahir lagi kok candle merah seperti ini, informasinya ke atas. Lahir lagi candle hijau, informasinya ke atas. Secara ukuran body kekuatan, ya sudahlah, berarti kita ya reversal. Dapat dari mana informasinya dan pendukungnya? Ya dari sini, ada rejeksi harga. Ya,
Di momen penurunan, ternyata ketika dia mau turun, itu direjeksi, ditolak harganya untuk turun. Yang lahir informasi-informasinya, candlenya yang merah kenaikan. Ya, paham ya? Jadi itu, ini jadi reversal. Nah, ketika sudah sampai sini, ini resisten, ini resisten. Ya, ini ya, ini resisten, ini resisten. Ini tidak bisa langsung menembus resisten sebelah sini. Lahir lagi candle merah ini doji. Informasinya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Lahir lagi candle merah. Ini informasinya ke bawah. Ya. Di area resisten. Kita open posisi 3 menit. Ya, di sini. Ya udah, pasti kita profit. Candle hijau ini dia lahir membentuk sebuah support. Nih support ya. Ini informasinya kenaikan. Nih kenaikan. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat. Memang dia support-support ini tertembus secara analisa ya, ini tertembus. Ya. Tapi kita mau open posisi buy, di sini ada resisten lagi. Ya kita pikir 2 kali. Ini udah berdekatan nih. Kalau dia naik terus ditolak ya kita loss. Ya. Karena candle ini memang membentuk sebuah support, perintahnya kenaikan. Sudah dia menembus sebuah resisten, tapi di sini ada resisten terdekat lagi. Ya. Pikirkan kalau kita mau open posisi buy lagi. Oke lah, contohnya kita di sini nggak jadi OP lah ya, jadi OP. Di sini kita open posisi buy. Ternyata yang lahir adalah candle merah seperti ini dan candle ini menembus support ini. Ya udah, berarti dua candle ini membatalkan perintah daripada support, yaitu kenaikan. Ini kalau di detective candle namanya tim Kimbe-nya. Ya, tim pembatalan harganya yang perintahnya naik, perintah dari sebuah support itu naik, dia dibatalkan. Ya. Nah, ini ciri-ciri reversal. Sifatnya kalau nggak naik dia turun. Ya, jangan dibuat rumit sebuah analisa ya. Jangan dibuat rumit. Jadi untuk kali ini mungkin saya banyak menjelaskan tentang apa ya, sebuah pola pikir ya, untuk kita merubah bahwa kita jangan mencampur adukan. Terserah kita ya, terserah sampean, terserah teman-teman. Kalau mau menggunakan, saya menggunakan strategi A, strategi B, strategi C, silahkan. Itu kan gaya trading masing-masing. Tapi coba pikirkan, kita kalau nggak open posisi, kalau nggak reversal ya penurunan. Apa namanya, FTT ya. Contohnya di sini, ini lagi turun kan, lagi turun. Kita kan kalau nggak open posisi ke sini, kita harus mengenali ciri-cirinya kan. Ini seperti ini sudah ditembus supportnya, tapi informasinya kenaikan. Lahir lagi candle merah ini, informasinya penurunan. Ini sudah ditembus. Ya udah, candle merah ini itu sebuah konfirmasi. Sah itu. Dia mau mencoba naik, ini area resisten nih, resisten. Ya, resisten. Ini resisten. Tidak bisa menembus. Walaupun seperti ini, tapi ini area resisten juga, area support juga. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan, tren sangat mendukung sebuah open posisi. Yang kedua, SNR. SNR itu adalah sebuah pertemuan dua candle buyer dan seller. Ya, jadi SNR itu bukan hanya kok yang di atas ataupun di bawah. Ya, ketika di tengah-tengah tren dia kok ada candle merah dan hijau bertemu, itu ya sebuah support dan sebuah resisten. Seperti ini support, ini resisten. Ya, ini support lagi, ini resisten lagi. Paham ya? Ini support ditembus oleh candle merah ini, informasinya penurunan. Candle ini informasinya penurunan. Ya sudah, di sini FTT lagi. Ya, jangan dibuat ribet. Nih. Ini ciri-ciri penolakan akan adanya reversal candle ini. Terus dikonfirmasi oleh candle ini, dia tidak bisa menembus resisten. Ya. Ya kita jangan OP, ketika kita OP di sini belum menembus resisten, di area resisten, ini rejection lagi. Jadinya apa? 3 menit di sini kita loss. Kan seperti itu ya. Apalagi tren lagi membuat market sideways. Ya, perdebatan harga. Kalau ingin mencari tambahan pendukung apa? Di time frame 5 menitnya supaya kita bisa tahu mana support, mana resisten, di area mana dia lagi berjalan. Oh, dia lagi berjalan, ternyata ini membuat support. Dan di sini tidak ada resisten. Tapi resistennya di sini, di sini, di sini. Ya, setidaknya dia akan menembus ini kalau ini memang kuat. Ya, paham ya? Jadi itu harus paham, jangan dibuat ribet analisa kita.
ya. Saya tidak menggunakan metode bahwa C1, C2, C3, C4 itu ini enggak. Tapi saya memang murni technical analysis ya, secara harga. Ya. Logikanya gini ya, seperti candle ini ya. Seperti candle ini nih. Ini harga naik. Ini informasinya ke atas, resisten sudah ditembus. Logikanya kan dia naik, tapi ada dua candle ini, lahir dua candle ini membatalkan harga. Logikanya gini. Si A disuruh sama ibunya itu untuk beli beras di kios beras. Dan si A sampai di kios beras tanya sama pedagang berasnya, "Pak, beras berapa harganya sekilo?" Si penjual bilang 12.000 per kilo. Akhirnya si A menawar bahwa minta penurunan harga dari 12.000 menjadi 11.000. Terus pedagang, "Oh, tidak bisa. Mohonlah Pak dikurangin." Akhirnya si pedagang ya udah 11.500 mau nggak? Nah kan seperti itu kan. Nah ketika harga sudah disepakati 11.500 per kilo, ya 11.500 per kilo dari harga 12.000, udah disepakati nih, si A minta, "Pak 10 kilo ya Pak, timbangin." Pedagang lagi nimbang. Terus si A dapat telepon dari ibunya. Ibunya bilang, "Nak, jangan beli beras, ibu sudah beli beras." Nah secara otomatis ketika si pedagang lagi menimbang, si A langsung datang, "Pak maaf ya Pak, nggak jadi beli beras karena ibu saya baru menelpon, ibu saya sudah beli beras." Kan dibatalin kan transaksi itu, ya. Transaksi itu dibatalin, nggak jadi. Yang tadinya kesepakatan harganya sudah disepakati ternyata dibatalkan ya. Dibatalkan oleh siapa? Oleh ibunya. Seperti ini ya. Ini harga sudah disepakati, sudah menembus sebuah resisten, informasinya kenaikan. Tapi dibatalin oleh lahirnya dua candle ini. Ya, sedangkan harga terendahnya di sini supportnya itu masih jauh. Tren lagi turun. Ya. Artinya candle ini memang informasinya ke atas, bodinya mendukung kekuatan, informasinya mendukung kekuatan, resisten ditembus. Tapi dia berpikir, "Oh, nanti kalau saya mau naik ini di sini ada resisten yang sangat-sangat kuat ini." Akhirnya si seller bilang, "Berani nggak kamu naik?" Ketika nggak berani, udah seller langsung membatalkan, udah harga saya ambil alih. Seperti itu logikanya ya. Jadi yang berpengaruh apa? Tren, resisten. Ya, ketika dia mau naik yang berpengaruh, ditolaknya naik apa? Resisten. Terus lahir lagi resisten, perintahnya penurunan. Ya udah laksanakan sebuah perintah. Informasi hanya sebuah informasi. Terus itu informasinya kan kenaikan. Kenaikan. Terus lahir di mana informasi itu? Bisa di sumbu ini. Di candle merah sumbu bawah itu informasinya kan kenaikan. Candlenya hijau support. Ya ditunaikan di sumbu-sumbu ini. Ya, setidaknya informasi ini mendukung kepada apa? Ya ingin melawan lagi. Ternyata di sini candlenya, candle merah sumbu bisa dikatakan itu tidak bisa jadikan informasi ya. Sumbunya kecil-kecil ya. Itu adanya perlawanan daripada buyer dan seller. Tapi secara ukuran body dia kekuatan. Ya, paham ya? Jadi itu. Nah, nih ciri-ciri adanya sebuah rejeksi ya, sebuah penolakan harga. Nih, ada dua lahir candle lahir dua, penolakan harga dari bawah, penolakan harga untuk turun ya. Tren lagi turun nih, ya. Intinya ketika kita mau open posisi FTT ke bawah ya, kita harus kenali ciri-cirinya untuk reversal, ciri-ciri reversal. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita dibohongi oleh harga itu. Tapi apa bang, sini kan support sudah tertembus. Iya, support sudah tertembus, tapi ini kan ciri-ciri bahwa harga penurunan itu ada penolakan. Buyer mengajukan permintaan, mengajukan penawaran. Oh, saya mau lagi mengakuisisi harga. Nah, tapi seller kuat enggak kira-kira? Ketika seller kuat, ya udah di sini ketika menjadi konfirmasi seller lagi, ya udah sell. Kan kayak gini kita bingung kan? Kita lihat di time frame yang lebih besar, adakah support dan resisten? Ternyata di sini ada sebuah support nih yang menolak harga. Tapi ini support ditembus. Tren lagi turun. Yang kita cari untuk open posisi sell apa? Ya resisten, pendukung kuat penurunan. Kan seperti itu. Yang kedua apa? Informasi harga. Informasi ini penurunan. Ya. Lahir candle hijau ini sumbunya panjang bawah, penurunan juga. Secara ukuran body dia tidak kuat candle hijau itu.
Nah, ini informasi lagi penurunan nih. Kenapa belum OP Bang? Ya tunggu, kan saya bilang tunggu resisten. Ya, histori harganya sama. Nih. Ya. Paham ya? Jadi itu ya. Jadi silahkanlah dinalarin sendiri ya, dinalarin sendiri. Silahkan dinalarin sendiri. Apa yang saya bilang benar apa enggak? Ketika salah ya jangan diikutin. Jangan diikutin. Ketika benar silahkan dikaji lagi, bukan langsung dimakan mentah-mentah. Ya, ketika kita masuk suatu grup daripada edukator, grup VIP contohnya ya. VIP. Contohnya kita masuk suatu grup VIP. Nah, dari 100 member yang bisa mungkin hanya 20 sampai 25 member. Selebihnya apa? Belajar sendiri. Temukan gaya trading masing-masing ketika kita berdagang ya. Saya logikan lagi gini logikanya. Contohnya kita dagang kain. Kita sama si A. Si A itu anak orang kaya, punya modal yang gede. Kita orang-orang biasa. Ya kita belanjanya jangan seperti si A. Ya kita cari mungkin dagang kain kolor ke, ya kain-kain lap ke dengan sesuai modal kita. Dan gaya apa namanya berdagang kita ya jangan di supermarket, ya kita di pasar tradisional, di rumah-rumah, rumah ke rumah ya. Jangan kita mengikuti gaya si A. Karena apa? Kita itu kapasitasnya nggak sama si A. Si A itu anak orang kaya, punya modal yang gede, lulusan tinggi. Si A itu punya ilmu yang mumpuni, lah kita ini siapa? Kan seperti itu. Ya, ternyata di sini sebuah support dikonfirmasi oleh candle hijau, diambil alih lagi informasinya ke atas nih, bahwa sah ya, bahwa sumbu-sumbu ini adalah sebuah rejeksi penurunan. Tapi informasi ke bawah ini apa akan dikerjakan Bang? Ya akan dikerjakan ketika dia membentuk sebuah resisten. Ini setidaknya menjadi candle merah nih. Informasinya ini ke bawah. Ketika ini tidak bisa menembus ini, ya udah dia akan turun lagi. Kan harus sabar. Kita lihat time frame 5 menitnya dia membentuk apa. Ya, paham ya? Dia membentuk support lagi, support. Ini ditembus oleh candle merah, informasinya ke atas. Ini informasinya ke bawah candle hijau itu. Ya kita tunggu lagi, tren lagi turun. Sabar, kita tunggu konfirmasi dari candle yang terlahir. Ketika penurunannya cari konfirmasinya yang penurunan, yang kekuatan seller bukan pelemahan seller. Ketika kita ingin open posisi buy, ya kita cari kekuatannya sebagai konfirmasi buyer, bukan pelemahan buyer. Ya. Ini memang wujudnya buyer. Tapi secara informasi apa? Ini penurunan. Nih, itu sudah beda resisten nih. Apakah dia ditolak? Ini harga tertingginya ya yang terjadi pada resisten itu ya. Tuh, ditolak tuh. Ya, karena apa? Tren lagi turun. Paham ya? Tapi apakah support ini menjadi dasar fondasi untuk kekuatannya kenaikan? Ya. Paham ya? Nah, tuh, ditolak lagi tuh. Ini informasinya penurunan. Ini penurunan. Ya. Tuh lihat. Kita manfaatkan di sini. Aduh, kok 1 menit ya? Ya nggak apa-apa lah. 3 menit ya kita manfaatkan. Paham ya? Jadi itu kunci-kunci dasarnya. Ketika kita itu membuka suatu perdagangan, membuka market, hal yang pertama kita analisa yaitu tren. Kita pahami tren itu lagi kemana, menuju kemana. Hal yang kedua support resisten. Walaupun dia itu resisten jangka pendek, tapi dia akan mempengaruhi harga ke depannya. Setidaknya akan melahirkan sebuah penolakan harga. Ya, paham ya? Yang ketiga apa? Informasi harganya. Ketika dia menuju kenaikan, apakah informasinya searah? Bodinya ini menunjukkan sebuah kekuatan.
Kalau tidak ya jangan diikuti. Paham ya? Jadi itu, nih 1 menit tadi, aduh belum dirubah 1 menit ya. Paham ya? Jadi ketika kita masuk dalam dunia trading, kita jangan membuat ribet analisa kita, mencampur adukan analisa, mencampur adukan ilmu. Oh, dari edukator A kayak gini, dari edukator B kayak gini. Jangan dicampur adukan. Karena apa? Gaya trading edukator A, B, C itu lain-lain, gak sama. Dan kita cukup mengenali ilmunya saja, menyerap ilmunya, terus kita padukan dengan kapasitas kita. Jangan kok kita itu harus sama seperti bank ini, bank ini, bank ini. Jangan. Ya, nanti kita itu meledak. Ya, nanti kita meledak. Temukan gaya trading masing-masing, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan kita itu mengikuti panutan kita lah ya. Ini bilang kayak gini, ini bilang kayak gini, seperti itu. Jangan. Ya, ini 1 open posisi ya. 1 udah ya, maksudnya udah selesai ya. Jadi itu pesan saya ya, ketika kita mau open posisi, pada intinya kalau nggak FTT ya reversal. Kenali ciri-ciri antara reversal dan FTT ya, ciri-ciri pendukungnya yang kuat ya. Kalau kita mengumpulkan analisa-analisa yang ke-7 awal tadi saya bilang, ini sudah lahir candle informasi, ini tinggal mencari indikasi nih. Ingat ya, candle informasi itu membawa juga indikasi. Contohnya gini ya, obat kita panas, kita ke apotik, Pak beli obat penurun panas, dikasih obat A. Ketika kita baca di dalam kandungannya apa, paracetamol dan lain-lain ya. Terus ternyata obat A ini selain menurunkan panas, indikasinya dia meringankan sakit kepala, sakit gigi. Indikasi itu ya, indikasi meringankan sakit kepala, sakit gigi dan lain-lain ya. Kandungannya itu ada paracetamol, ada ini, ada itu, ada itu. Nah, paracetamol itu indikasinya kan menurunkan panas. Tapi ternyata dia itu fungsinya bisa juga untuk meringankan sakit gigi, sakit kepala. Ya, ini informasinya dari apa? Dari obat penurun panas, paracetamol itu. Paham ya? Ternyata obat itu dia mengindikasikan untuk menurunkan sakit gigi, untuk menurunkan sakit kepala, kan seperti itu. Itu ya, logikanya seperti itu. Oke ya itu teman-teman ya. Nah, kita mau open buy nih. Di sini ada ciri-ciri reversal. Takkanlah kita open buy, di sini ada resisten. Walaupun ini informasinya ke atas kan hijaunya, ternyata di sini balik. Ya. Kembali ke tren lagi. Oke, itu aja ya. Oke, semoga apa yang saya omongkan, apa yang saya bicarakan ini bisa kita pahami ya, bisa kita pahami semuanya. Dan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport. Bagi para teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe. Mohon dukungan dan supportnya supaya channel ini bisa bermanfaat. Dan saya ikhlas, tulus, murni bahwa apa yang saya kasihkan itu berdasarkan pengalaman saya, dan saya ikhlas secara lahir batin ya, supaya kita itu bisa sama-sama ayo maju, kita nggak dibodohin oleh siapapun ya. Paham ya? Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Jika ada kesalah kataan ataupun gaya saya bicara, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport dan mendengarkan video-video dan ocehan-ocehan saya ya. Maaf ya. Jadi itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.